Siapa nih yang susah tidur di trimester 3 kehamilan? Nah, yuk kita simak video berikut ini bareng-bareng. Siapa tahu nanti jadi bisa tidur loh. Halo, selamat datang di Kriwil Life. Ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Kriwil. Hari ini kita akan ngomongin susah tidur pada ibu hamil trimester 3. Memang ibu hamil trimester 3 itu sering sekali mengalami susah tidur. Ada banyak penyebabnya. Seperti misalnya frekuensi buang air kecil yang makin sering, adanya heartburn, rasa cemas ketika ya sudah mau jelang persalinan mulai overthinking gitu ya. Ini gimana ya persalinannya? Posisi tidur yang apa-apa salah, miring kanan salah, miring kiri nggak nyaman, terlentang nggak boleh, perut yang makin gede, tendangan janin, kram, sakit pinggang, ya pokoknya banyak sekali penyebab kenapa ibu hamil itu tidak bisa tidur nyenyak di malam hari. Nah, tapi ketika ibu hamil itu istirahatnya kurang, jadi tidurnya nggak nyenyak, itu ternyata bisa menyebabkan banyak masalah. Seperti misalnya bisa menyebabkan gangguan psikologis, kelelahan, imunitas turun sehingga mudah sakit, bisa menyebabkan preeklamsia, hipertensi dalam kehamilan, diabetes gestasional, resiko persalinan preterm atau prematur itu meningkat. Kemudian ibu juga bisa mengalami persalinan yang lebih lama dan lebih sulit. Lantas, bagaimana caranya supaya ibu hamil di trimester 3 tetap bisa tidur nyenyak? Yuk kita simak tipsnya satu persatu. Yang pertama, pastikan posisi tidur ibu itu nyaman. Ibu bisa tidur miring ke kiri atau miring ke kanan. Sebenarnya miring kiri memang lebih bagus dibandingkan miring kanan, tetapi kalau misalnya capek miring kiri ya bolehlah sekali-kali miring kanan. Ibu juga bisa menggunakan bantal hamil yang nyaman untuk mengganjal area perut dan area pinggang gitu ya, sehingga posisi tidurnya itu ya agak ada penopangnya gitu, jadi lebih nyaman. Posisi tidur miring kiri ini sangat bagus untuk janin karena bisa memperlancar sirkulasi darah, karena pembuluh darah besarnya tidak tertekan sehingga oksigen dan nutrisi ke janin bisa jadi lebih lancar. Yang kedua, ciptakan suasana yang nyaman pada ruangan ketika ibu mau tidur. Jadi silahkan redupkan lampunya, bisa nyalain diffuser lavender, nyalain musik relaksasi, hindari main handphone sebelum tidur gitu ya. Kemudian hindari lampu yang terlalu terang, jangan juga nyalain TV di kamar karena itu akan menstimulasi otak kita sehingga kita nggak ngantuk-ngantuk. Ibu juga boleh melakukan aktivitas ringan sebelum tidur, misalnya seperti meditasi, journaling, baca buku gitu ya, karena itu akan membuat kita rileks dan nyaman sehingga nanti bisa lebih cepat mengantuk. Yang selanjutnya, sebaiknya ibu menghindari makan makanan berat sebelum tidur karena ini akan membuat perut jadi begah, tidak nyaman, dan meningkatkan resiko ibu mengalami heartburn. Jadi kalau mau tidur ya jangan makan gitu. Kalau mau ibu bisa minum susu hangat aja 1 jam sebelum tidur gitu ya. Tapi kalau untuk makan besar aku saranin sih 2-3 jam sebelum tidur. Jadi pas mau tidur itu perut tidak dalam keadaan yang terlalu penuh. Hindari juga mengkonsumsi air putih yang terlalu banyak di sore dan malam hari karena ini nanti akan bikin ibu tuh makin beseran, makin sering buang air kecil. Kalau mau memenuhi kebutuhan cairan, ibu bisa perbanyak minumnya itu di pagi dan siang hari. Lalu yang selanjutnya, silahkan untuk rajin berolahraga, tapi tentu saja olahraganya jangan jelang tidur gitu ya. Ibu bisa melakukan olahraga di pagi atau sore hari. Olahraga ini akan bagus sekali untuk memperlancar aliran darah sehingga metabolisme ibu jadi lebih bagus. Dan olahraga saat kehamilan itu biasanya akan membantu keluhan-keluhan selama hamil kayak misalnya kram, terus nyeri punggung gitu ya, sehingga ini juga akan bisa membuat ibu tuh lebih nyaman ketika tidur. Yang terakhir, ibu bisa melakukan relaksasi atau stretching sebelum tidur. Jadi ada banyak sekali yoga atau stretching yang bisa dilakukan sebelum tidur. Ini biasanya akan membuat ibu lebih rileks, tubuhnya yang mungkin seharian juga sudah capek beraktivitas jadi lebih di stretch gitu, jadi otot-ototnya lebih rileks dan nyaman untuk tidur. Nah, itu tadi beberapa tips yang bisa ibu-ibu lakukan. Yang jelas kalau misalnya malamnya kurang tidur, silahkan siangnya itu juga usahakan tidur 1-2 jam ya. Walaupun tidur yang terlalu banyak itu juga tidak sehat, tapi tidur yang kurang itu juga tidak sehat. Dan sebenarnya tidak ada istilah hutang tidur. Jadi misalnya malam ini ibu-ibu nggak tidur sama sekali, terus besok siangnya jadi tidur terus seharian, itu nanti lama-lama tidak sehat dan akan mengganggu jam biologis atau jam tidur kita. Jadi tetap usahakan untuk tidur tepat waktu dan tidur cukup. Cuman kalau misalnya malamnya hari ini bener-bener kurang tidur nih, bolehlah siangnya atau paginya itu tidur. Tenang aja, itu tidak akan membuat darah putih naik ke kepala ya. Semoga sehat selalu kehamilannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.